adalah kegiatan dan salah satu alasannya kenapa dibuatnya kegiatan ini adalah untuk memulai geliat ya terkait dengan pemilu 2024. Dan yang kedua terkait dengan belum beraninya anak-anak muda di luar negeri untuk menunjukkan keberpihakannya. Nah, oleh sebab itu, makanya diadakanlah kegiatan hari ini sebagai awalan aja. Karena nanti ke depannya, terutama setelah dimulainya masa kampanye, akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang nantinya akan kita lakukan bersama dengan organisasi, lembaga, atau mungkin teman-teman yang lain. Gitu ya. Dan memang segmentasi kita kurang lebihnya adalah anak-anak muda di luar negeri. Dan hari ini pula, alhamdulillah sudah membersamai kita Komandan Fanta atau pemilih muda TKN ya, Tum Arif Rosyid Hasan, Halo, dan alhamdulillah Assalamualaikum. Apa kabar? baik, baik, siap Tum. Nah, ini Tum Arif sudah bergabung ya bersama dengan kita yang nantinya sedikit banyak akan memberikan arahan kepada kita, terutama yang ada di luar negeri, dan mungkin sedikit cerita, Tum. Awalnya memang komunitas relawan kita ini awalnya banget tuh berisi hanya sekitar 7 sampai dengan 8 orang. Dan alhamdulillah kurang lebih berjalan sekitar 1-2 minggu dalam grup kita itu sudah ada sekitar 70-an orang dan isinya dari berbagai macam negara. Tadi ada dari Belanda, ada dari Jerman, Prancis, Rusia, Norway, dan berbagai macam negara lainnya, dan mudah-mudahan nanti ke depannya akan bertambah banyak terus, ditambah dengan support juga nanti dari Tim Arif beserta dengan yang lain, dan mudah-mudahan ya kita bisa sama-sama lah memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran di pemilu 2024. Mungkin itu sebagai awalan, kita mungkin bisa langsung masuk ya ke opening speech dari Tum Arif ya, untuk sama-sama kita dengarkan, barangkali nanti ada arahan yang pas, cocok untuk kita, yang nanti pada akhirnya tujuannya adalah untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu dampak pemilu 2024 terhadap anak-anak muda gitu ya. Yang terlebih lagi tadi sudah disampaikan juga oleh saya secara pribadi bahwa ya anak muda di luar negeri ini masih belum berani untuk menunjukkan keberpihakannya. Makanya dibuatlah kegiatan hari ini yang mudah-mudahan ke depannya sudah mulai berani gitu ya untuk menunjukkan keberpihakannya. Mungkin itu dipersilakan Tum Arif. Oke, terima kasih ya Bung Faiz dan seluruh teman-teman sekalian. Susah juga ini kalau selamat sore ya, karena kayaknya dari berbagai negara gitu ya. Selamat eh, apa namanya? Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih banyak ya kesempatan baik ini untuk bisa berbagi dan kepada teman-teman sekalian ya, bahwa ada satu momentum di depan mata kita ya, namanya pemilihan presiden, yang mana ini akan sangat mempengaruhi ya bangsa kita, buat negara kita, buat bangsanya, dan tentu juga buat negara-negara yang lain gitu kan. Jadi, kalau kita tidak memilih pemimpin yang terbaik ya, walaupun semua orang terbaik lah gitu ya, karena dari 270 juta jiwa ada 6 orang yang punya kesempatan lah ya bisa jadi calon, itu saya kira menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang terbaik. Tapi politik itu kan mendorong kita atau mengharuskan kita bisa memilih yang terbaik dari yang ada gitu ya, sekaligus mencegah yang buruk memimpin gitu ya. Tentu buruk kita bisa definisikan juga masing-masing secara subjektif gitu, tapi yang pasti kalau saya secara pribadi ya, kenapa akhirnya saya mundur misalnya dari Komisaris di Bank Syariah Indonesia ya, gajinya lumayan tiap bulan,
apa namanya, tantimnya lumayan tiap tahun gitu ya. Tapi menurut saya ada hal yang jauh lebih besar dari sekedar hitung-hitungan angka ratusan mungkin miliaran gitu ya. Tapi karena tadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, bahwa kita sedang mempertaruhkan ya nasib negara kita, eh, tidak hanya kepada bangsanya atau masyarakatnya, tapi juga kepada dunia ya. Sehingga menurut saya ini adalah satu kesempatan yang menurut pribadi saya tidak boleh kita lewatkan ya. Ini gerbang ya buat Indonesia bisa melaju, gerbang buat Indonesia bisa lebih punya harkat martabat ya di berbagai dunia ya. Sehingga kita butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang apa namanya, atau gagasan yang keberlanjutan, juga gagasan penyempurnaan ya. Jadi itu kenapa mungkin adanya webinar ini ya, karena kan bicaranya dampak pemilu terhadap masa depan anak muda ya. Kita kan selalu bicara juga terhadap jadi saya sejak 2014 terlibat dalam Pilpres, 2017 di Pilkada DKI, 2019 di Pilpres, alhamdulillah tiga-tiganya bisa menang ya kandidat yang diusung. Sehingga mudah-mudahan ini baju saya ini apa ini? 2024 menang lagi ya. Jadi insya Allah tahun depan bisa menang lagi, karena tadi isu keberlanjutan, isu penyempurnaan itu adalah sesuatu yang mungkin tidak banyak kita apa namanya tidak banyak kita terima setelah, jadi gini, kalau setiap 2 periodisasi kepemimpinan ya, dan kita kan baru mengalami demokrasi ini sejak 2000, demokratisasi sejak 2000, pemilihan langsungnya itu masyarakat kan 2004 ya SBY, dan di usia demokrasi kita yang masih sangat muda ini, penting kita terus memperkuat itu. Caranya ya apa yang sudah dibangun oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya itu kita lanjutkan dan kita sempurnakan gitu. Nah, relevansinya apa dengan apa yang menjadi topik kita pada sore ini ya, dampak pemilu terhadap masa depan anak muda. Jadi kita selalu bicara anak muda itu adalah apa namanya, engine ya. Anak muda ini adalah mesin ya, mesin penggerak ya, pelopor perubahan ya. Itu selalu kita dengar gitu. Dan Indonesia hari ini, kalau Bung Karno cuma butuh 10 anak muda mengguncang dunia, hari ini Indonesia punya setidaknya 63-64% ya dari total populasi gitu. Kalau DPT-nya kita total DPT-nya itu sekitar 240 juta sekian ya kalau nggak salah ingat gitu ya. Tapi sorry, 200 jutaan ya. Ya 220-an kalau nggak salah, 200 ya, 210 ya. Tapi dari itu semua teman-teman sekalian, ada sekitar 53% ya, atau sekitar 107 juta ya, under 40 gitu. Jadi kalau kita mau ngambil 42 tahun, Gen Z dan milenial itu sekitar total DPT 204 juta ya. Jadi kalau kita mau ambil milenial dan sentenial usia 42 tahun ke bawah itu sekitar 114 juta gitu. Jadi besar sekali ya. Makanya kenapa misalnya ya kita bicara lebih tajam lagi, ini nggak apa-apa ya, siapa, Bro Faiz, Iya, nggak ini apa-apa tuh. ini Nanti tuh apa, ada tanya dari Mas. nanti kita ini lagi, maksudnya takut salah saya nih. Ini masih ya tuh masih beragam ya referensi politiknya. Sejauh ini kurang lebih yang hadir di sini tuh
pendukungnya Pak Prabowo dan Mas Gibran tuh. Oke. Kalau itu makanya tadi saya khawatirkan temanya ini. Walaupun lihat pembicaranya sih kelihatan ya. Nah, aku kalau begitu bisa lebih tajam ya bahwa narasi keberlanjutan dan penyempurnaan ini cuma ada di Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Dan kenapa sekarang sedang digaungkan satu putaran, karena eh, ya 2 kali pemilu presiden belakangan itu kan kontestannya cuma 2 ya, cuma Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Jadi harusnya sih, dan sekarang angka-angkanya kan sudah 40% ya. 40%, berarti tinggal 10%. 10% dari total total DPT itu berarti sekitar 20 juta gitu. Jadi dalam waktu 3 bulan tentu tidak mudah, tapi bukan hal yang mustahil ya kita kerjain. Karena tadi kita juga berharap proses ini nggak terlalu banyak, semakin banyak dramanya ya. Kita pengen ini cepat selesai, pengen dorong keberlanjutan, pengen dorong penyempurnaan ya dengan apa yang sudah dibangun dengan sangat baik ya oleh Presiden Jokowi gitu, sehingga berikutnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu bisa lebih bisa cepat lagi. Nah, jadi teman-teman yang ada di berbagai belahan dunia ini kenapa penting juga bersuara, karena kita tidak punya banyak waktu ya. Pertama, tidak punya banyak waktu, yang kedua jumlah yang mesti kita akselerasi itu masih sangat besar. Dan biasanya tipikal orang Indonesia, utamanya anak-anak muda Indonesia itu kalau lihat anak-anak muda yang di luar negeri itu sudah bicara ya, itu mereka akan bisa mempengaruhi anak-anak yang ada di dalam negeri. Itu setahu saya ya, di circle perkawanan saya begitu gitu. Jadi mereka itu jauh lebih percaya kalau orang dari luar negeri ya, daripada kita-kita ini yang keluar masuk desa, kabupaten di seluruh Indonesia ini. Saya mungkin keliling 400 kabupaten kota di seluruh Indonesia ini ya, dan tapi kalau Bung Faiz dan teman-teman yang ada di sini bicara, mungkin mereka jauh lebih percaya daripada saya gitu. Jadi biasanya begitu, sehingga kenapa keberpihakan ya, dan teman-teman echo itu atau mengamplifikasi ya, sikap itu menjadi sangat penting bin fundamental gitu. Karena kita pengen mempercepat atau mempercepat ya, memastikan ya kemenangan ini gitu. Karena kita punya banyak sekali agenda ya. Kalau bicara bonus demografi, momentumnya hampir habis nih 2035. Artinya tinggal 12 tahun lagi ya, buat kita menikmati bonus demografi ini gitu. Setelah itu kan katanya aging population dan seterusnya itu kan gitu. Teman-teman mungkin jauh lebih mengerti, jauh lebih bisa melihat langsung ya negara-negara yang berhasil menikmati bonus demografi, tidak sedikit juga yang gagal gitu. Jadi kita pengen jadi negara yang berhasil. Waktunya singkat sekali, tinggal 12 tahun lagi, masa atau momentum emas ya, momentum periode emas ini, sehingga kita mesti betul-betul agak serius. Dan mungkin sebelum saya akhiri, yang juga perlu kita ingat ya, bahwa Mas Gibran ini tidak hanya representasi keberlanjutan ya. Mas Gibran ini juga representasi surplus demografi itu. Mas Gibran ini merepresentasi jumlah besar anak muda yang ada di Indonesia ya. Mas Gibran ini saya di berbagai kesempatan bilang Mas Gibran ini lokomotif ya. Lokomotif dari arus besar ya, anak-anak muda atau orang muda di Indonesia ini. Jadi kan kita butuh lokomotifnya, kita semua ini gerbongnya. Gitu. Kita mesti naik semua melengkapi gerbong ini, ikut sama lokomotifnya,
untuk berkontribusi dalam setiap agenda pembangunan bangsa kita ya. Sehingga teman-teman, sahabat-sahabat, semua balik itu tempatnya sudah bisa tinggal milih gitu. Ya, dan kebiasaan saya begitu kalau kerja gitu ya, kita kerjanya itu nggak misalnya ini kerja 3 bulan enggak. Makanya saya optimis ya bisa menggarap berbagai potensi anak muda, karena saya ngerjain ini sejak tahun kalau di Jakarta saya hijrah itu sejak tahun 2010 ya. Kita advokasi bonus demografi, kita advokasi isu pemberdayaan pemuda. Jadi kalau saya berani bilang ke teman-teman paslon lain, kalau mau panen anak muda, kerja sekarang, panennya 5 tahun lagi gitu. Jangan harap panen sekarang, karena yang panen sekarang itu kita yang kerja sejak tahun 2012 itu. Gitu. Jadi tadi kita juga sedang mendorong misalnya teman-teman caleg muda bisa dapat ruang yang besar ya. Jadi agenda saya di TKN pemilih muda misalnya 1.000 caleg, 1 juta relawan, 10 sampai 20 juta pemilih muda gitu. Begitupun di kelompok relawan yang lain, kita pengen mengharus utamakan itu sehingga nanti ya karena kan politik itu selalu ujungnya distribusi kekuasaan politik dan distribusi ekonomi gitu ya. Sehingga menurut saya kalau ada teori yang bilang oligarki, maka ada teori yang lain yang bicara tentang oligarki jinak. Oligarki jinak katanya itu kumpulan orang-orang baik yang membangun kongsi ya buat mengarahkan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik gitu. Jadi kita pengen sektor kekuasaan politik ya dikuasai anak muda, begitupun sumber-sumber daya ekonomi juga harus dikuasai oleh orang-orang muda. Jadi inilah menurut saya yang harus kita perjuangkan, yang harus kita bawa gitu ya kepada seluruh teman-teman yang sahabat-sahabat saya yang ada di seluruh luar negeri ini ya, sehingga kita itu bisa bisa menikmati ya, menikmati dan bisa bisa berkontribusi lebih besar lagi buat bangsa dan negara kita. Mungkin itu ya dari saya, Bung Faiz. Jadi kemenangan di depan mata kita ya, lokomotifnya sudah ada, tinggal kita naik ya menjadi gerbong ya, dan di ujung kita harus juga memastikan ya kekuasaan politik maupun sumber daya ekonomi itu bisa juga kita nikmati bareng-bareng untuk kemaslahatan ya, semata-mata untuk itu kemaslahatan, bukan untuk orang per orang ya gitu. Mungkin demikian ya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tum Arif untuk opening speech-nya. Mungkin kita bisa berikan aplaus ya secara online. Dan tadi benar ya, mudah-mudahan kita sama-sama doakan Pak Prabowo Gibran bisa menang lah di 2024. Dan mungkin izin Tum, kira-kira bisa nggak ya kalau misal ada pertanyaan gitu ya dari peserta kepada Tum Arif? Kayaknya masih di mute Tum, jadi suaranya nggak kedengeran. Barangkali dari peserta. Saya boleh Oke. nanya. Ini ada pertanyaan Tum langsung dari Ketua PSI Belanda Tum, izin kira-kira diperbolehkan? Ya lewat lampu merah ya. Oke silakan lagi telepon. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Rick Rifai, Ketua Bukan. PSI Belanda. Tadi Ketum berbicara mengenai suaranya orang luar negeri gitu ya, yang mana bisa mempengaruhi orang Indonesia. Yang kita ini sudah mulai bergerak sebenarnya. Bahkan kemarin juga saya mengharapkan adanya support dari Jakarta gitu, seperti saya WA Noel gitu kan. Noel itu teman saya waktu zaman 2012 gitu. Ya Anes ya France gitu. Jadi para ketua umum relawan yang ada di Indonesia itu rata-rata teman saya juga semua. Tapi untuk meraup suara kita butuh sesuatu. Kita mau mancing, tapi nggak
nggak punya juara, nggak punya KL gitu. Jadi dengan harapan saya ini, Anda sebagai yang berada di Jakarta bisa menyampaikan inspirasi kita, bagaimana kita ini bisa bergerak dengan adanya APK gitu. Untuk sementara kami menanggulangi sendiri. Jadi dengan APK sendiri, dengan adanya APK ini, justru akan gampang meraup suara-suara yang ada di Eropa gitu. Apalagi yang kamar sebelah ini sudah jor-joran juga mereka kampanye akbar lah. Bahkan peraturan yang ada sekarang bahwa kita tidak dibenarkan berkampanye, mereka berkampanye gitu. Mereka tidak peduli. Jadi segala cara akan mereka lakukan. Sementara yang kita ini tetap taat pada peraturan, sampai tanggal 28 kita tidak akan melakukan apa-apa, nantinya kita akan melakukan apa-apa. Jadi dengan demikian, yang arti kata bahwa kita sangat membutuhkan support dari TKN. Jadi kalau TKN diam, kita juga yang bekerja keras di sini, ini saya rasa ada satu ketimpangan. Sementara suara kita ini sangat mempengaruhi mereka-mereka yang ada di kampung-kampung gitu. Karena mereka ini family mereka ada di kampung semua. Dengan satu kata mereka bisa mempengaruhi keluarga. Dari keluarga itu dipengaruhi keluarga yang lain gitu. Walaupun kita secara survei kita udah menang di atas kertas, tapi ini kita bukan jaminan kita untuk bersukaria gitu. Jadi maksud saya di sini, jadi kita harus tetap bekerja keras. Jadi dengan harapan saya bahwa TKN dapat memberikan suatu bantuan dalam bentuk logistik atau APK, yang mana juga bahkan meringankan, menggampangkan atau memuluskan cara kita untuk berkampanye. Karena kita ini sedang melakukan kampanye senyap. Arti kampanye senyap ini, kita dari teman ke teman, dari WA ke WA, secara private gitu. Tidak secara bombardir yang mana kita itu akan dibully masa-masa. Karena mereka ini gencar dengan hatred campaign ya, black campaign yang dilakukan oleh kamar sebelah ini. Itu tidak cara kita. Jadi sesama kita, sesama orang-orang yang ada di Belanda contohnya ya, kita akan bilang gini aja, bawa jogetin aja gitu, bahas santai aja mereka. Kita bawa aja fakta lah. Jadi dengan demikian mereka itu tenang dalam menghadapi sesuatu. Tidak ada perubahan di sini. Di sini di Belanda situasinya tenang. Kalau kita bandingkan dengan teman sebelah, karena rata-rata ya 80% dari teman-teman kita yang dulunya pro Jokowi itu udah membalik arah gitu. Jadi bagaimana yang 80% ini akan kita balikan lagi menjadi pendukung kita dengan cara ya saya katakan harus dengan bombastis daripada APK ini. Itu aja permintaan saya. Terima kasih atas waktunya. Siap, terima kasih banyak Bro Rifai, Ketua PSI Belanda. Jadi intinya sebenarnya tuh mudah-mudahan lah ini di luar negeri bisa mendapatkan support gitu ya dari TKN yang ada di Jakarta. Dan sekaligus Benar. mungkin pertanyaan dari yang lain kali ya. Kira-kira apa aja sih sebenarnya program dari TKN sendiri tuh untuk teman-teman relawan gitu ya, atau mungkin teman-teman yang memiliki banyak gerakan di luar negeri untuk pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu, terutama di dapil luar negeri. Begitu kurang lebih tuh. Jadi teman-teman relawan lain lagi ya, kan aku lihat di undangan juga ada ini relawan. Kalau aku sih KPI-nya aku kan di pemilih mula ya, pemilih muda gitu ya. Jadi yang aku bilang tadi ya, di kita itu pengen apa namanya ada program 1000 caleg itu. Tapi ini gini, ini sampai hari ini pun ini kita masih diskusi ya. Ya kalau hujan, kalau kita analogi hujan ini masih mendung lah ya, jadi belum hujan. Rintik-rintik pun belum gitu. Jadi kalau tuntutannya udah banyak ya wajar juga karena pemilunya semakin dekat ya. Tapi apa boleh buat ya, karena masih mendung ya, belum rintik-rintik pun belum. Tapi kan ini ya terima kasih juga ya oleh Bung Rifai tadi ya, karena kan tanggung jawab juga sebagai partai pengusung ya harus memenangkan apapun keterbatasan yang sedang dimiliki ya. Beda sama kami ini bukan tidak berpartai gitu, tapi juga punya tanggung jawab yang sama gitu. Artinya dengan segala keterbatasan kita tetap bergerak gitu ya. Kalau ada ya pastilah ya teman-teman, apalagi yang caleg luar negeri PSI itu udah pasti bakalan karena kan gitu kita tetap kerjain seluruhnya, tapi kan ujung tombaknya ini teman-teman partai gitu. Nah saya sejak awal juga komunikasinya itu sama
misalnya di apa wakil komandan pemilih muda itu ada Bu Uki ya. Terakhir ada Bung Faldo misalnya. Jadi agenda-agenda itu nanti kalau saya lewat mereka gitu. Kalaupun ada nanti akan lewat relawan-relawan yang juga masih kita buatin itu under 40 lah gitu. Karena bahasa anak-anak muda ini ya biasanya lebih mudah diterima oleh anak-anak muda yang lain gitu. Jadi mungkin itu ya kalau support apa APK dan seterusnya itu saya sih belum, saya juga nggak berani menjanjikan apa-apa karena apa namanya sampai hari ini juga masih berproses lah gitu. Tapi kalaupun ada ya pasti tadi salah satu kanalnya itu lewat partai politik ya, karena mereka ini yang sebenarnya gawean teman-teman partai politik ya. Kita ini ikut jadi supporting system gitu. Mungkin itu apa namanya Bung Rik Rifai, kemudian Bung Faiz ya. Tapi insya Allah ya sekali lagi kita nggak boleh kita terus jalan ya, mudah-mudahan karena sudah mendung hujannya sebentar lagi ya, sehingga harapan ya terhadap APK dan seterusnya itu bisa juga terdistribusi lah ke teman-teman. Biasanya dulu kalau saya TKN 2019 memenangkan Pak Jokowi itu memang ada tim yang biasanya dapil luar negeri itu dikirim ke sana gitu ya, datang berinteraksi sekaligus bawa APK-nya, biasanya begitu. Tapi kan sekarang memang orang baru bisa kampanye kan tanggal 28 gitu. Jadi ya memang serangannya sekarang masih serangan udara, masih serangan door to door ya, serangan perkawanan. Begitu musim kampanye kita kirim teman-teman ke sana ya, sekaligus mudah-mudahan bisa bawa APK-nya gitu. Mungkin gitu ya dari saya. Berarti kita harus tunggu ya. Sebenarnya begini, satu putaran lagi. Memang untuk sementara kita tidak bergerak atas nama partai. Jadi karena saya ketua partai, juga teman-teman yang lain, juga banyak dari kita akan bergerak atas nama Koalisi Indonesia Maju, bukan atas nama partai. Jadi dengan arti kata, dengan adanya koalisi ini, kita bergerak semakin solid, bukan secara individual partai Betul, gitu. betul. Nah, jadi dengan itulah karena PDIP berdiri sendiri atas nama segala pergerakan mereka atas nama PDIP. Sementara kitanya tidak. Saya meraup semua teman-teman relawan yang pro Jokowi, yang Demokrat, yang Golkar, PAN, semua Gerindra itu yang saya rangkul. Dengan arti kata kita merangkul semua, kita memperlihatkan kepada mereka keutuhan, kesolidan kita sebagai koalisi Indonesia Maju. Dengan demikian mereka akan terengah nantinya melihat, wah ini mereka solid. Dengan demikian kita memperlihatkan Eropa tetap solid dengan koalisi Indonesia Maju yang akan dipertontonkan secara live nantinya untuk Indonesia juga. Karena kita meminta Prabowo dan Gibran juga dalam waktu 2 menit juga bisa, kalau dapat bisa ngobrol langsung live streaming. Dan juga kami akan mengadakan acara untuk Eropa ini juga gitu kan, untuk tanggal 9 Desember. Jadi save the date 9 Desember. Jadi kita masih dalam penggodokan. Ini sebagai informasi terbaru aja ya. Sorry Bu Sekretaris dan Bu Bendara ya, dan yang para koalisi yang lain, mungkin saya terlampau ambisius untuk menyampaikan karena kalian udah pada nongkrong di sini semua, jadi maka saya sampaikan sekalian gitu. Karena berita ini berita kampanye juga buat kita sebagai koalisi Eropa Maju untuk pada tanggal 9 bisa launching gitu. Jadi ada sedikitnya fight-nya lah melawan PDIP gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Bro Rik Rifai untuk informasi dan pertanyaannya. Terima kasih juga Tum Arif untuk jawabannya. Ini juga kebetulan ada Bu Yeti juga, Ketua Gerindra Prancis, yang kelihatannya juga akan sama-sama juga gitu ya, buat deklarasi akbar gitu ya di Eropa. Mungkin kelihatannya kita cukupkan ya, karena Tum Arif juga setelah ini akan ada kegiatan yang lain. Tapi sebelum dicukupkan tuh mungkin izin kita foto bareng dulu tuh. Oke, boleh. Yuk. Mas Kevin kira-kira bisa minta tolong dan yang mungkin belum on cam ya silakan dinyalakan kamera. Aba-aba dari saya ya. Mas Kevin aman? Ya. Siap, aman. Tinggal aba-aba. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2,
Dua. 3. Oke, Iya. oke. Makasih banyak Tom Arif untuk Ya, waktu makasih dan ya semua Bapak Ibu, teman-teman. Izin pamit. Assalamualaikum. Selamat sore dari Jakarta. ya, makasih banyak Tom Arif. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya, terutama kepada Bro Rifai ya, yang kelihatannya sangat menggebu-gebu gitu ya, karena memang sudah banyak gerakan juga, sama seperti dengan teman-teman yang lain di negara-negaranya masing-masing gitu ya. Nah, setelah ini, kebetulan seharusnya adalah waktunya ini ya, waktunya Bang Moti dan Bang Fauzi sebenarnya, dari bagian relawan, karena beliau memang bagian komandan TKN Golf ya, komandan golfnya TKN. Namun kebetulan saya diinfo dari Jakarta, kelihatannya relawan ini lagi buat rapat, sehingga dari beliau berdua hanya bisa mengirimkan video aja kepada kita, dan insya Allah nanti video ini juga akan kita share ke grup, akan kita share juga ke Instagram, dan nanti akan jadi bahan untuk kita juga gitu ya. Mungkin Mas Kevin bisa minta tolong dibantu ditayangkan videonya. Nah ini Bang Fauzi ya. Suaranya nggak muncul ya? Suaranya Mas? mesti di channel dulu tuh, ke Zoom-nya. Oh, Masih belum terdengar tadi ya? belum, Mas Kevin. Sebentar. Kira-kira amankah atau mungkin butuh waktu, Mas Kevin? Sebentar. Kayaknya bisa ntar. Ini juga Hmm, saya sambil sapa ya teman-teman yang sudah hadir. Ini ada dari Bu Yeti ya, dari Gerinda Perancis ya, yang sedikit banyak saya juga sudah dengar, Bu, izin dari Mas Alfi ya, soal kegiatan yang nantinya akan datang gitu ya. Dan mudah-mudahan saya secara pribadi dari Rusia bisa hadir juga, Bu, karena situasi perang ini yang membuat semuanya jadi sulit gitu ya, terutama untuk apply visa Schengen gitu ya. Ini juga ada Mas Surya dari Belgia, tadi ada Bro Rifai dari Belanda, ada dari Taiwan ya, dari Bu Winda, ada juga teman-teman yang lain ya, ada Kevin dari Jerman, Sandi dari UK, Mas Alfi dari Jerman juga, Mas Helmi dari Jerman juga gitu ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita makin solid dan makin banyak kegiatan ke depannya gitu ya. Iya, aman Mas Kevin? Halo Mas Kevin? Oke, coba. Di aku sih belum ada suaranya juga ya. Betul, nggak ada suaranya. terdengar kah? Mohon maaf kalau biasanya dari WhatsApp video, kalau nggak selain dari di convert dari WhatsApp, dia harus di convert ulang dengan suaranya gitu loh. Kadang dia nggak bisa keluar kalau untuk di Zoom. Mungkin suaranya yang Oke. harus diedit dulu baru dia keluar. Oke, mungkin itu ini ya. Terima kasih banyak tadi untuk informasinya. Tadi yang ada di video itu adalah Bang Fauzi. Bang Fauzi itu adalah wakil komandannya Golf, wakil komandan Golf TKN bersama dengan Bang Moti ya. Dan insya Allah nanti ke depannya kita juga akan undang lagi beliau-beliau untuk bisa memberikan
arahan, memberikan speech lah kepada kita supaya kita bisa makin semangat untuk bergerak dan makin kompak, solid ya untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mungkin sambil diproses oleh Mas Kevin, kita bisa lanjut dulu ya ke agenda selanjutnya. Nah, setelah ini akan ada dari Mas Alfi ya, yang nantinya akan memperkenalkan yang kita semua sebenarnya terkumpul dalam satu komunitas yang sama ya, komunitas relawan anak muda di luar negeri, yaitu namanya Kawan Muda Indonesia, yang insya Allah kita lagi berproses ya, hingga menjadi besar nantinya, yang nanti akan diperkenalkan oleh Mas Alfi, dan juga sekaligus mungkin Mas Alfi bisa memberikan speech juga ya, memberikan materi gitu ya, sharing materi juga terkait dengan topik kita hari ini ya. Nanti barangkali ada masukan dari teman-teman yang lain silakan, barangkali ada pertanyaan juga silakan. Mungkin itu, silakan Mas Alfi, dipersilakan untuk waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya, Bro Faiz, suara saya? Aman, Mas Alfi. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada teman-teman Kawan Muda Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada para narasumber yang telah hadir. Tadi kita sudah mendengarkan opening speech dari Ketua Pemilih Muda Relawan TKN, dan dari Indonesia tadi ada Mas Arief Rashid, dan kemudian nanti videonya menyusul dari Mas Fauzi Badila sebagai koordinator pemenangan Prabowo Gibran, dan juga dari Indonesia Pak Haris Moti yang juga Komandan Relawan TKN. Salam kenal semuanya, nama saya Alfi. Di sini saya perwakilan dari Partai Gerindra di Jerman. Pada kesempatan webinar kali ini, webinar akan diisi oleh Mas Faiz yang juga anggota dari perwakilan dari Partai PAN, saya sendiri perwakilan Partai Gerindra di Jerman, dan ada nanti Mas Helmi dari Demokrat Jerman, juga Bro Sandi dari PSI UK. Terima kasih telah berkenan hadir dan mengisi acara webinar pertama dari Kawan Muda Indonesia, atau kita singkat KMI. Jadi saya ingin mengenalkan secara singkat apa sih itu Kawan Muda Indonesia atau KMI ini. Jadi KMI ini dibuat awalnya dari pemikiran kami anak-anak muda yang tinggal di Eropa, yang pada dasarnya ingin ikut terlibat dalam perpolitikan Indonesia, menunjukkan keberpihakannya, dan khususnya dalam waktu dekat ini bisa turut serta ada andil untuk pemilu 2024. Namun kami juga menyadari bahwa anak-anak muda ini mungkin masih belum menentukan pilihannya dalam pemilu, dan juga masih hati-hati atau takut jika ingin ikut langsung dalam politik praktis, dalam artian bergabung sebagai kader partai, tapi masih ingin berpartisipasi. Gimana sih, saya pengen ikut dalam pesta demokrasi, pemilu, dan juga berkontribusi untuk Indonesia lewat jalur politik. Memang menurut saya, dan enggak juga sih sebenarnya, paling tidak anak muda itu tidak boleh golput, karena pemilu itu tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk kemajuan Indonesia. Kita tidak boleh takut dalam berpolitik, karena apalagi anak muda punya tanggung jawab nantinya di masa depan Indonesia, masa depan rakyat Indonesia. Apalagi kita walaupun tinggal di luar negeri, kita tidak bisa lupakan bahwa kita punya teman-teman, kita punya keluarga di Indonesia yang semuanya sebenarnya bergantung pada politik. Kita yang anak-anak muda ini yang akan nanti hidup bertahun-tahun di masa yang akan datang. Dan ya tadi saya bilang, semua aspek kehidupan di negara itu diatur oleh politik. Jadi
aspek kehidupan, contohnya harga barang, ekonomi negara, hukum, kebijakan-kebijakan eksekutif dan legislatif, semua itu diatur oleh politik. Jadi menurut saya pada pemilu itu anak muda kalau bisa jangan netral. Yang wajib netral itu kan polisi, TNI, ASN, pegawai BUMN gitu kan. Nah, tapi anak muda itu harus punya prinsip dan punya andil besar dalam ikut serta di politik. Nah, oleh karena itu kami membuat KMI sebagai gerakan relawan yang diisi pertama kali ini karena kita buatnya dari Eropa, teman-teman Eropa, anak-anak mudanya. Jadi ya kami terbuka untuk seluruh dunia dan juga di Indonesia kalau mau ikut. Tidak hanya anak muda-muda juga, bebas. Jadi anak muda itu tidak takut dalam berpartisipasi di politik Indonesia. Jadi jangan mengira bahwa kalau kita tinggal di luar negeri, kita nggak mau tahu lagi apa yang terjadi di Indonesia, nggak juga. Karena kita tetap cinta dengan Indonesia dan salah satunya adalah lewat politik. Walaupun mungkin kita tinggal di luar negeri yang suasananya lebih teratur, situasi politik dan ekonominya kondusif. Tapi kita juga menginginkan Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan suatu saat kita bakal jadi pemimpin di Indonesia mungkin, ya kan? Jadi suatu saat kita anak muda di luar negeri bisa membawa pengalaman dan kemampuan hasil dari belajar merantau kita di luar negeri untuk insya Allah untuk kemajuan Indonesia. Jadi KMI ini terbuka lebar bagi semua dengan tujuan edukasi, pembelajaran politik, dan saling sharing demi Indonesia maju. Dan terakhir, bagi yang ingin mencoba berpartisipasi dalam pemilu, tapi masih takut langsung terjun gitu ke politik dengan ikut sebagai kader partai, khususnya yang di luar negeri, KMI bisa memberikan kesempatan untuk menjadi saksi pemilu di saat pemilu 2024 nantinya di KBRI atau KJRI di luar negeri. Atau juga karena dari webinar pertama kita ada mulai ingin terjun memulai karir politik, bisa juga mendaftar sebagai kader partai. Tergantung sesuai pilihannya dan isi hatinya masing-masing tentunya. Karena di sini ada perwakilan dari PAN, Demokrat, Gerindra, PSI. Nah, di situ bisa kenalan, bisa saling mengenal dulu gitu ya. Join ke grup WA Kawan Muda Indonesia, dan Kawan Muda Indonesia juga punya sosmed Instagram dan Twitter. Di sana kami sharing-sharing terkait kegiatan dan update konten politik. Itu saja Pak Is. Nah, tapi saya lupa ada satu narasumber lagi, diaspora muda kita, ada Kevin Nizam di Berlin, Jerman. Jadi nanti pada akhirnya kita harus ada output atau ada hikmah yang bisa diambil nantinya oleh anak-anak muda. Nanti mungkin salah satu contoh Kevin bisa mengambil kesimpulan setelah selesai dari pembicaraan kita di webinar ini sebagai anak muda yang nanti harus menentukan pilihan. Jadi pilihan yang diambil, semoga kita semua bisa memilih sesuai isi hatinya masing-masing dan tidak salah pilih dalam memilih pemimpin Indonesia nantinya. Itu saja Bang Faiz. Mungkin Kevin kalau butuh bantuan memutar video dari Mas Fauzi di Indonesia, saya bisa bantu putarkan di sini. Bagaimana Mas Faiz? Tadi Bro Sandi mau lewat Bro Sandi tadi. Mungkin bisa dicoba. Bentar, saya juga bisa nih langsung share screen kalau mau langsung aja ya. Saya coba. silahkan.
Kita play. Siapapun. Kabari ya suaranya keluar atau enggak. Oke, siap. Makasih Mas Alfi. Sudah keluar ya screen-nya? Screen-nya keluar aman. Oke, coba install saya play. Mohon maaf, Aman. saya Fauzi Badila, Koordinator Nasional Rumah Besar Relawan Prabowo Gibran, SDP. Saya minta maaf tidak bisa aktif dulu sementara untuk webinar. Cuman saya ingin menyampaikan bahwa kami diberi mandat oleh Pak Prabowo dan Bang Sufmi Dasko untuk agar supaya Pak Prabowo ingin Pilpres nanti 2024 damai, tidak banyak terjadi keretakan, tidak banyak gesekan, dan diharapkan semua yang mau Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti menggunakan pakem-pakem damai, santun, beradab, rukun, sejuk, serta merangkul. Karena Pak Prabowo pernah menyampaikan di salah satu speech-nya, di pidatonya, bahwa apabila kalian mau mendukung saya, kalian harus dengan cara-cara damai, dengan cara-cara baik, dan memang itu baik untuk bangsa ini dan juga baik untuk Pilpres nanti dan baik juga untuk Pak Prabowo, gitu ya. Jadi damai, santun, beradab, rukun, sejuk, serta merangkul. Dan juga kita jangan terlalu emosian, jangan terlalu reaktif, walaupun ada apapun itu diluruskan saja, nggak usah terlalu keras lah sama saudara sebangsa gitu. Dan nanti saya usahakan setelah rapat TKN saya akan coba ngecek, saya akan coba hadir insya Allah, tapi saya nggak berani janji karena ini lagi agak repot. Oke, mohon maaf sekali lagi nggak bisa aktif, saya harus balik lagi. Jadi kita lagi rapat untuk pembagian zonasi, pembagian tugas, jadi ya tetap semangat, tetap solid, dan kita dukung Pak Prabowo, Mas Gibran dengan cara-cara yang positif yang baik. Terima kasih. Tadi itu sambutan opening juga dari Mas Fauzi, dukungan untuk Pak Prabowo Gibran di pemilu 2024 nanti. Mungkin itu dari saya, Mas Faiz. Bagaimana saya kembalikan lagi ke Pak Moderator. Siap, makasih banyak Mas Alfi atas bantuan dalam memutarkan video tadi ya. Dan makasih juga untuk perkenalan tentang KMI dan juga sudut pandangnya, perspektifnya tentang topik kita hari ini gitu ya. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa lanjut ke pembicara kedua ya. Setelah ini ada Mas Sandi, beliau Ketua PSI UK. Kalau tadi Mas Alfi Ketua Gerindra Jerman, sekarang Mas Sandi ya Ketua PSI-nya UK gitu. Dan kebetulan Mas Sandi juga sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting ini. Dan untuk waktu dan tempatnya saya persilakan Mas Sandi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Suara saya kedengeran nggak ya? Ada background noise? Aman. Nggak ada background noise ya? Ya, aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia maju untuk para pemuda Indonesia di Nusantara maupun yang sedang menjadi diaspora. Izinkan saya mau berpantun ya. Seperti biasa, kita sebagai bangsa Indonesia menunjukkan budaya kita. Coldplay baru manggung di Jakarta. Sebelum manggung, pinjam dulu 100. Cakep. Para pemuda dimanapun dia berada, siap bikin Indonesia maju terus. Oke. Kita tahu ya, pemuda adalah pemilik sesungguhnya masa depan Indonesia, masa depan dunia tepatnya. Makanya sudah sewajarnya Indonesia itu pemudanya ada di garda depan dalam menentukan arah masa depan bangsa.
siapapun tentunya mengharapkan bahwa pemuda ini sudah mengambil peran tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai pemain utama. Indonesia sudah berdiri dari sejak tahun 1945 gitu ya. Jadi sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Selama 78 tahun Indonesia merdeka ini, pemimpin paling muda yang pernah Indonesia miliki, presiden dan wakil presidennya itu adalah Soekarno-Hatta. Soekarno pada saat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, itu dia ada di usia 44 tahun, dan Bung Hatta di usia 43 tahun. Sejak saat itu, Indonesia setelah kepemimpinan beliau berdua, founding father Indonesia, Indonesia dipimpin oleh para politisi senior hingga saat ini gitu ya. Jadi bukan semakin muda, tetapi malah semakin gaek gitu, semakin tua. Dan Soeharto pun pada saat beliau mengambil alih kepemimpinan dari Bung Karno itu ada di level 40-an usianya, 45 tahun kalau tidak salah ya. Jadi sementara kita lihat di belahan dunia lain, pemimpin-pemimpin itu cenderung sudah banyak diberikan kesempatan kepada pemimpin muda. Contohnya misalnya ya, pemimpin di Chili, Gabriel Boric. Dia menjadi presiden di usia 36 tahun. Kemudian Muhammad bin Salman, dia memimpin Saudi sekarang. Kita lihat banyak gebrakan dan Saudi sudah banyak berubah, itu berkat kepemimpinan beliau. Beliau mulai memimpin menjadi semacam kayak Perdana Menteri gitu ya, di Saudi itu di usia 37 tahun. Kemudian kita juga bisa melihat di Finland, itu Perdana Menterinya Sanna Marin di usia 36 tahun. Dan banyak lagi pemimpin-pemimpin dunia lain yang usianya sangat muda, gitu ya, di bawah 40 tahun mereka sudah menjadi pemimpin dunia, pemimpin negaranya. Ini kita lihat bagaimana pemuda itu kalau diberikan kesempatan, mereka bisa berpikir out of the box dan memberikan solusi-solusi yang solusi alternatif yang mungkin tidak bisa dipikirkan atau tidak pernah dipikirkan oleh politisi-politisi senior. Oleh karena itu, para pemilih di luar negeri itu mereka sangat open terhadap kepemimpinan muda. Mungkin ini sudah saatnya juga buat Indonesia untuk memiliki pemimpin muda ya. Kita lihat sudah banyak juga sebenarnya pemimpin muda yang dipilih menjadi kepala daerah dan dipilih secara demokratis, dan mereka sudah melakukan banyak gebrakan di daerah-daerah dan punya banyak prestasi. Salah satunya adalah Mas Gibran gitu ya, dan alhamdulillah Mas Gibran ini sekarang sudah mendapat kesempatan untuk menjadi calon wakil presiden. Dan ini adalah kesempatan langka sebenarnya buat Indonesia. Dan kesempatan langka ini mungkin semoga bisa kita manfaatkan dengan baik dan tidak disia-siakan oleh para pemuda Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri gitu ya. Jangan sampai ini kesempatan pertama kali setelah 78 tahun Indonesia merdeka, Indonesia punya kesempatan untuk memilih pemudanya untuk menjadi pemimpin bangsa, menentukan arah kebijakan politik maupun ke arah pembangunan Indonesia selanjutnya. Mohon maaf, suara saya masih terdengar nggak ya? Masih, Halo? Mas. Masih ya? Ya. Pemilu ini kan berlangsung setiap 5 tahun sekali. Jadi untuk 5 tahun ke depan, setelah kita berpuluh-puluh tahun dipimpin oleh politisi senior, ini Mas Gibran ini tadi sudah disebutkan oleh Mas Arief, ketua dari TKN ya, adalah lokomotif perubahan gitu. Beliau insya Allah kita harapkan, dan kita sudah lihat juga bagaimana beliau memimpin di Solo, banyak sekali perubahan yang telah terjadi. Ya walaupun banyak yang mengkritisi bahwa harusnya bisa lebih banyak lagi, tapi beliau sudah membuktikan bahwa sebagai pemuda tidak sia-sia rakyat Solo memilih secara demokratis Mas Gibran untuk menjadi pemimpinnya.
perubahan-perubahannya signifikan dan kita bisa juga dari luar melihat arah perubahan yang terjadi di Solo itu sangat mungkin sekali untuk juga kita kita elaborasi dan kemudian kita tingkatkan di tingkat nasional. Perubahan-perubahan ini tentunya bukan kerja sendiri ya, ini kerja kolektif dari seluruh bangsa. Tetapi yang kita harapkan kerja kolektif ini nantinya ke depannya itu peran pemuda menjadi lebih besar. Siapa yang paling ngerti mengenai masalah pemuda, bagaimana pemuda bisa diberi kesempatan selain para pemuda itu sendiri gitu. Jadi dengan kita memberikan kesempatan buat Mas Gibran untuk menjadi pemimpin, Mas Gibran akan tentunya akan memberikan arahan dan mungkin kebijakan yang kelak bisa memberikan kesempatan buat pemuda mengambil peran yang lebih besar. Dan para pemuda ini tentunya juga di seluruh Indonesia nantinya itu akan punya kesempatan juga lebih besar lagi karena diberi kesempatan oleh pemuda yang ada di pimpinan atas untuk untuk memberikan solusi, untuk memberikan pemecahan masalah yang kita tidak bisa lihat dari para pengambil kebijakan senior gitu ya. Masalah pemimpin muda ini tidak hanya di level eksekutif di pemerintahan atau di presidensial, tapi kita juga harus melakukan perubahan secara komprehensif, baik di eksekutif maupun di legislatif. Jadi kalau bisa ini kita lihat bahwa para pemimpin partai yang ada di luar negeri ini sebagian besar sudah diisi oleh para pemimpin muda gitu ya. Ada Mas Alfi, ada Mas Helmi gitu, Mas Faiz dan lain-lainnya. Ini memberikan harapan yang sangat besar buat Indonesia. Jadi ke depannya saya sih sangat mengharapkan, membayangkan, memimpikan Indonesia itu dipimpin baik di eksekutif dan di legislatif oleh para pemimpin muda. Jadi pilihlah ini saatnya untuk regenerasi kepemimpinan Indonesia, baik di tingkat eksekutif maupun di legislatif, untuk diisi oleh para pemuda. Pilihlah calon legislatif yang muda-muda, isilah DPR, DPRD, tingkat baik provinsi, tingkat kabupaten kota, dengan para anggota legislatif yang muda-muda. Pilihlah partai yang banyak pemudanya, banyak memajukan caleg muda. Ini sangat penting buat Indonesia, karena ke depannya tantangan global itu akan semakin kompleks, dan penggunaan teknologi itu akan menjadi sangat penting sekali. Sementara, mohon maaf, kawan-kawan senior itu mungkin masih struggling ya untuk menghadapi masa depan dan perubahan teknologi yang semakin cepat. Saya bisa ambil contoh misalnya AI yang sudah semakin mengambil peran sangat penting untuk dalam berbagai hal kehidupan gitu ya. Dari mulai hal kecil sampai pengambilan kebijakan. Kalau negara-negara lain sudah menggunakan AI atau data science untuk pengambilan kebijakannya, sementara Indonesia masih berdasarkan apa kata lo, apa kata kita, apa kata gue, gitu ya, itu akan sangat sulit kita untuk compete di level global. Sementara dunia sudah bergerak sedemikian cepatnya, kita masih mikirin hal remeh-temeh gitu ya, dan hal-hal yang sifatnya masih tradisional atau konvensional. Ini semua harus berubah. Dan siapa lagi yang bisa membawa perubahan ini ke level eksekutif maupun legislatif selain para pemuda Indonesia. Oleh karena itu, pemuda-pemuda Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, yang sudah belajar di luar negeri, yang sudah sekolah dan sudah mendapat pendidikan luar biasa, sudah melihat dunia seperti apa majunya, kita harus mengambil alih Indonesia. Ini kesempatan terbaik, kesempatan yang sangat langka. Ini pemilu 2024 adalah saatnya Indonesia mengalami regenerasi. Pemuda Indonesia harus mengambil kesempatan ini dan harus memanfaatkan dengan baik. Karena mungkin kesempatan ini tidak akan ada lagi. Kalau bayangkan ya, kalau misalnya pemilu ini tidak bisa kita manfaatkan dengan baik, dan Indonesia masih dikuasai oleh para politisi lama. Kebayang nggak 5 tahun ke depan Indonesia seperti apa? Ya begitu-gitu lagi, gitu loh. Sementara dunia sudah berubah. Nah,
inilah kesempatan Indonesia ya untuk memanfaatkan pemilu kali ini. Pemuda-pemudanya harus maju, harus mau memilih, harus mau berpihak pada pemuda. Dan saatnya juga ya kita harus bisa berani mengambil sikap. Tadi Mas Alfi sudah menyatakan mungkin untuk pemilih yang masih malu-malu, masih tidak mau berpihak, mohon dipikirkan ya bahwa Indonesia ini kita tidak bisa lagi berjalan lambat. Indonesia sudah on the right track. Pak Jokowi selama 10 tahun sudah berhasil memberikan atau membangun fondasi, landasan, infrastruktur yang baik. Kita di luar, di Eropa sudah bisa melihat Indonesia sudah melangkah menuju arah yang lebih baik. Dan saatnya Indonesia diteruskan tadi untuk dilanjutkan pembangunan ini menuju arah yang benar, yang sudah lebih baik ini, dan disempurnakan. Insya Allah dengan kepemimpinan Mas Gibran, Pak Prabowo, itu semua bisa diwujudkan. Dan tentunya dengan bantuan para pemuda ya, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Saya rasa kesempatan kali ini ya, sekali lagi harus kita manfaatkan dengan baik. Tadi Mas Arief sudah menceritakan bahwa para pemilih di bawah 40 itu mungkin ada sekitar di atas 50%. Dan pemilih milenial itu ada sekitar 68 juta, Gen Z itu ada sekitar 46 juta, Gen X itu 57 juta. Jadi secara total mungkin sekitar hampir sekitar 150 juta sebenarnya dari 200 sekian juta pemilih itu didominasi oleh pemilih 45 tahun ke bawah gitu ya. Dan ini kesempatan buat kita untuk melakukan perubahan bagi Indonesia untuk menuju lebih baik dengan akselerasi yang lebih cepat. Tadi Mas Arief sudah menyinggung bahwa waktunya tidak banyak lagi nih. Dari 2024 ke 2045, kesempatannya window-nya sudah terbatas gitu ya. Jadi ini kesempatan emas kita, mungkin kesempatan terakhir kita untuk membangun Indonesia dengan melibatkan para pemuda. Ini kesempatan terakhir kita buat memanfaatkan bonus demografi Indonesia gitu ya. Jadi tolong jangan disia-siakan. Saya harapkan para pemuda Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin demikian dari saya. Mungkin sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa rakyat Indonesia tenang saja, tenang rakyat Indonesia, kita pemuda Indonesia yang di luar negeri sudah ada di sini. Kita siap aktif mengikuti pesta demokrasi dengan santuy dan riang gembira. Kita siap kontribusi meneruskan perjuangan menuju Indonesia maju. Berpolitik secukupnya, berkawan selamanya. Salam damai, salam santuy, salam gemoy. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih, Mas Andi. Awalnya berpantun, akhirnya pakai kata-kata yang lagi viral gitu ya akhir-akhir ini gitu ya. Tapi menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mas Andi ya soal kepemimpinan muda, dan kebetulan juga di pasangan kita lah ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran juga itu di sana ada anak muda gitu ya. Dan ya tidak ada alasan lagi sebenarnya kalau tadi apa yang disampaikan oleh Mas Andi untuk tidak percaya ya dengan potensi anak-anak muda gitu. Makasih banyak Mas Andi ya untuk paparannya, untuk perspektifnya kepada kita semuanya. Dan insya Allah pasti sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Next, lanjut kita ke pembicara selanjutnya. Di sini ada Mas Helmi ya, Ketua Demokrat Jerman, yang juga akan membagikan perspektifnya terkait dengan topik kita hari ini. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan, Mas Helmi. Oke, terima kasih Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Aku di sini mau sharing aja sebenarnya. Tapi aku nggak nyiapin pantun kayak Mas Sandi tadi. Buat tema-tema mungkin tadi udah banyak
disampaikan arahannya sama Ketum Arif, sama Mas Alfi juga, Mas Faiz juga udah banyak nyinggung. Nah, sebenarnya kalau berbicara secara tekstual, topik webinar kita hari ini kan dampak pemilu terhadap masa depan anak muda ya, yang mana berarti time frame-nya itu berada di tahapan pasca pemilu. Tapi di sini juga penting bagaimana dengan tahapan pra pemilu, bagaimana dengan tahapan saat pemilu. Penting juga sebenarnya buat kita di sini sebagai perkumpulan anak-anak muda yang bersatu dalam, mungkin dari sini juga banyak perwakilan partai politik. Penting buat kita juga tahu strategi apa yang dijalankan secara komprehensif untuk mendukung gimana partisipasi politik anak muda dengan menjangkau semua fase tahapan. Jadi dari fase pra pemilu, anak-anak muda bisa melek politik, anak-anak muda bisa menyalurkan suaranya saat pemilu, terus juga gimana dampaknya kepada mereka saat pasca pemilu. Kalau mau ngomong tentang pemilu dan keterlibatan pemuda, tadi juga udah disampaikan sama Ketum Arif tentang fakta bahwa kita ini generasi muda merupakan stakeholder terbesar ya mungkin ya di Indonesia secara kuantitatif. Tadi disampaikan bahwa Indonesia akan menikmati bonus demografi dari 2023 sampai 2035, yang mana datanya itu mencapai hingga 64% dari total penduduk Indonesia yang hampir 300 juta. Tadi disampaikan Mas Andi juga, tentu hal ini bisa jadi kesempatan emas buat kita, kesempatan yang sangat strategis untuk percepatan pembangunan nasional dengan ketersediaan SDM usia produktif buat anak-anak muda setara kita mungkin ya. Selain itu kita juga tahu bahwa generasi muda, anak-anak muda itu juga punya daya influence yang kuat ke lingkungan sekitar. Mungkin di sini ada contohnya Mas Faiz sebagai jubir DPP PAN ya, jubir muda. Mereka tentu pasti punya influence yang sangat kuat buat lingkungan sekitar. Maka dari itu kita harus di sini perlu garis bawahi bahwa generasi muda memang merupakan kelompok strategis ya dalam pemilu 2024 nanti. Kalau kita rincikan lagi terhadap data dalam DPT, daftar pemilih tetap, KPU kemarin sudah menetapkan sekitar hampir 56% pemilih ya. Jadi sekitar tadi disampaikan kurang lebih 110-114 juta adalah pemuda memang. Memang udah banyak juga sebenarnya sekarang anak-anak muda yang udah mulai terlibat dalam gerakan sosial di berbagai wilayah, termasuk kita yang di luar negeri. Mereka pengen lebih terhubung satu sama lain. Mereka juga seringkali memberikan kritik, mengkampanyekan perubahan, dan lain sebagainya. Mereka juga berjuang untuk pembangunan berkelanjutan. Terus mereka juga menginginkan masa depan yang lebih baik untuk semua generasi. Mereka juga seringkali menuntut representasi politik dan suara dalam kebijakan pemerintah. Bagaimana terlihat dari sekarang udah banyak caleg-caleg yang masih usia muda dalam tanda kutip. Tapi kenyataannya juga nggak sedikit. Masih banyak juga pemuda yang masih memiliki keraguan tadi yang disampaikan Mas Alfi ya. Mereka masih punya keraguan untuk terlibat pada proses politik formal. Masih banyak juga anak-anak muda yang pesimis, yang sinis dengan politik yang terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya korupsi, fitnah, hoax, money politik, entah apapun itulah yang jelek-jelek lah. Sebenarnya sekarang kalau kita pahami bahwa pemilih muda dalam konteks pemilu, mereka itu berada di dalam pusaran antara antusiasme dan juga apatisme. Jadi pemilih-pemilih muda itu entah antusias banget atau memang apatis banget. Nothing in between gitu loh. Jadi mereka juga seringkali golput mungkin ya. Bahkan ada orang-orang yang udah secara jelas menyatakan kalau aku tim golput dengan alasan mereka skeptis dengan kondisi negara, mungkin mereka kerjaannya cuma nyinyir doang, apatis, mungkin mereka juga seringkali punya sentimental tersendiri kepada para pejabat. Mereka juga
nggak kenal calon-calonnya siapa, ya mau sampai kapan kan gitu kan? Kalau kita balikin lagi ke mereka, gitu, mau sampai kapan? Justru dengan golput mereka itu juga ya gagal mengubah keadaan gitu loh, kayak ya jadinya gini-gini aja, mau sampai kapan gitu. Justru seharusnya mereka eh, memberikan suara mereka, mereka memilih sosok pemimpin yang terbaik agar terjadi adanya perubahan, ya kan gitu kan logikanya gitu. Kalau memang masih banyak kekurangan, ya memang tugasnya kita sebagai, mungkin sekarang tugas para generasi muda sebagai, yang sering digaungkan kan anak-anak muda sebagai agent of change mungkin ya, untuk memberikan nanti aspirasinya kepada pemerintah, atau mungkin anak-anak muda sudah waktunya memang terjun langsung ke lapangan gitu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau memang butuh yang ideal, ya memang susah untuk cari pemimpin dengan sosok yang sempurna, tapi ya itulah pentingnya kita ngasih pengawasan, kita ngasih kontrol terhadap kekuasaan pada setiap level gitu. Nah, kalau ngomongin anak-anak muda, ya aku ingat banget kemarin pidatonya Bro Kaisang pas masih awal dia speech, pas baru dilantik jadi ketum PSI. Waktu itu Bro Kaisang ngajak kita buat melihat fenomena ini tuh dari kacamata yang berbeda. Jadi kita harus ngelihat dari kacamata optimisme gitu. Ya memang benar adanya kan, karena politik bisa jadi sumber kebaikan dan juga bisa jadi sumber kesejahteraan kalau memang dikerjakan oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat kan gitu kan. Hal-hal baik juga bisa dilakukan melalui politik gitu. Bahkan banyak isu-isu strategis, katakanlah ekonomi, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, apalagi mungkin kesetaraan, inklusi sosial, dan lain-lain. Hal ini, isu-isu strategis ini juga bisa diimplementasikan melalui kebijakan politik, kan begitu kan? Jadi hal ini sebenarnya, optimisme ini yang harus kita sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat seluas-luasnya. Terus berbicara mengenai pemilu 2024, kita sebagai generasi muda menjadi pemilih yang menentukan nasib masa depan bangsa 5 tahun ke depan kan gitu kan. Siapa yang kita pilih nanti pasti akan menentukan kebijakan-kebijakan apa yang akan mereka implementasikan. Yang mana tentu saja berdampak kepada kita gitu, baik secara langsung ataupun enggak. Kita sebagai masyarakat politik juga punya hak untuk memilih, kita juga punya hak untuk terlibat aktif dalam proses politik elektoral di Indonesia nanti. Penyelenggara pemilu 2024 nanti juga sebenarnya perlu strategi yang tepat buat menyerap dan memperkuat partisipasi anak muda secara lebih bermakna. Karena jika suara-suara kita sebagai pemuda yang tadi hampir 56% dari DPT, jika suara-suara kita juga nggak terkelola dan juga nggak tertata, mungkin potensi kita bisa jadi, entah worst case-nya bisa jadi destabilisasi mungkin bagi proses demokratisasi di Indonesia kan gitu. Karena adanya golput juga menunjukkan adanya ketidakpercayaan dan juga adanya kekecewaan kita terhadap institusi politik terkait gitu kan. Beberapa kali sosialisasi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, justru mereka menganjurkan adanya persatuan dari beberapa pihak. Mereka menganjurkan adanya kolaborasi dan kerjasama elemen-elemen pentahelix antara 5 elemen itu ya, pemerintah, akademisi, praktisi, komunitas, sama satu lagi media. Jadi kolaborasi dan kerjasama elemen pentahelix ini sangat-sangat dibutuhkan untuk menjadi kunci penciptaan ekosistem yang memungkinkan pemberdayaan partisipasi politik pemuda dalam proses pemilu bisa berjalan harmonis, inklusif, dan juga demokratis. Selain itu, partai politik mungkin di sini juga mereka juga memiliki pemahaman yang jelas tentang prinsip untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan atau mungkin program-program yang memungkinkan pemuda bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kayak di sini mungkin
Sebagai contoh ya, Mas Faiz udah jadi jubir DPP PAN, Mas Alfi, mungkin saya juga bisa menjadi contoh bahwa partai politik udah mulai dalam tanda kutip mengizinkan anak-anak muda untuk terlibat di posisi yang mungkin bisa dikatakan posisi strategis gitu ya. Mungkin tadi udah banyak dijelasin juga sama materi-materi sebelumnya, aku nggak mau berlama-lama, mungkin aku langsung ke closing remarks saja. Jadi sebenarnya sudah nggak ada alasan lagi buat kita tidak memilih di pemilu 2024 mendatang. Karena kita sebagai pemilih muda punya peranan besar dalam mewujudkan negara yang kuat. Karena semakin kita berani menentukan pilihan kita, maka negara juga akan menjadi semakin kuat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Ya memang sebenarnya kita di sini punya peran masing-masing ya. Dalam hal mungkin partai politik juga bertugas untuk mencetak calon-calon pemimpin yang berkualitas, karena mengingat kepemimpinan nasional hanya memungkinkan melalui parpol, jadi mereka harus bekerja maksimal untuk menguatkan kepercayaan masyarakat. Tapi di sisi lain, kita sebagai masyarakat, kita sebagai pemilih juga bertugas buat ngepoin, kita bertugas buat mengkritisi, kita bertugas untuk meluangkan waktu, kita harus aktif mencari informasi, baik itu terkait kandidat, bagaimana rekam jejak calon-calon pemimpin yang akan kita pilih. Terus kita juga harus aktif berperan cari informasi tentang tahapan pemilu gitu. Memang golput merupakan hak konstitusi ya setiap warga negara. Memang hal itu nggak bisa diabaikan gitu. Namun yang perlu digarisbawahi juga di sini bahwa setiap negara juga berhak untuk mendapatkan kualitas pemimpin dan juga pemerintahan yang terbaik. Sekali lagi aku tekankan di sini bahwa generasi muda bisa menentukan nasib masa depan bangsa 5 tahun ke depan, karena siapa yang akan kita pilih akan menentukan kebijakan apa yang akan diimplementasikan mereka, yang mana pasti akan tentu berdampak kepada kita baik secara langsung ataupun enggak. Saya yakin di sini juga pasti ada juga pemimpin yang bisa mengakomodir dan menyalurkan aspirasi-aspirasi kita sebagai anak muda. Bahkan tadi Ketum Arief juga menyampaikan bahwa ada juga calon-calon pemimpin yang merepresentasikan generasi muda gitu, kayak mungkin salah satu calon yang merepresentasikan generasi muda gitu ya. Dan juga saya yakin di sini saya masih optimis bahwa kita sebagai pemilih cerdas pasti akan memilih pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas. Mungkin demikian Mas Faiz yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjutkan ke narasumber berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Helmi ya atas perspektifnya. Menurut saya perspektif yang berbeda pastinya ya dari apa yang disampaikan oleh Mas Alfi dan Mas Sandi sebelumnya. Dan pasti banyak hal juga yang bisa kita ambil ya dari Mas Helmi tadi ya. Terlebih lagi adalah lagi-lagi ya soal anak muda yang mendapatkan kepercayaan gitu ya pada posisi-posisi strategis di Indonesia gitu ya. Dan juga keyakinan Mas Helmi untuk masa depan anak muda lah, terutama pasca 2024 ini. Ya, makasih banyak Mas Helmi untuk perspektifnya. Dan selanjutnya kita masuk ke ini nih, Mas Kevin Nizam. Mas Kevin Nizam ini kalau dijabarkan ini banyak gitu ya. Tapi beliau hanya mau ya disebut sebagai diaspora muda gitu ya. Soal intinya biar nanti Mas Kevin sendirinya menyampaikan lah gitu. Silakan Mas Kevin Nizam untuk berbagi perspektif lah terkait dengan topik kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Mas Faiz. Dengar ya suara saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Yang terhormat para narasumber yang telah hadir di sini. Tadi ada opening speech yang luar biasa sekali dari Kanda Arief Rashid Hasan. Dan tentunya ada narasumber lainnya yang tidak kalah hebatnya, bisa mempresentasikan partainya di luar negeri. Ada Mas Maudi Alfi, ada Mas Helmi, ada Mas Faiz, ada Mas Sandi,
dan para audiens semua yang hadir. Selamat hormat semuanya. Perkenalkan, namaku Kevin. Sekarang berdomisili di Berlin. Kegiatan saat ini tentunya masih kuliah, dan di samping itu juga bekerja. Tinggal di Jerman sudah kurang lebih 7 tahun ya, karena aku berencana ingin menyelesaikan pendidikan S1, S2 di Jerman. Makanya saya masih di sini gitu, masih bertahan di dingin-dingin winter kayak gini. Aku diundang ke acara webinar ini tidak mewakili dari organisasi manapun ya teman-teman, bahkan dari partai politik manapun gitu. Aku juga tidak punya kartu tanda anggota dari partai politik kayak senior-seniorku yang di sini gitu kan. Waktu itu Mas Alfi dan Mas Faiz mengajak saya ikutan webinar, katanya undang aja si Kevin dari pihak independen gitu. Karena ya mereka saudara saya gitu kan, ya udah saya iakan aja gitu. Seneng juga sih bisa diskusi dengan orang-orang hebat di sini. Jadi di sini aku bisa dibilang itu mewakili para pemuda yang masih bingung nanti 2024 mau memilih siapa. Kebanyakan yang aku dengar dari cerita dari diaspora yang ada di luar negeri itu, mereka makin lama makin mengabaikan perpolitikan di Indonesia. Banyak sih faktor yang menyebabkan itu. Pertama, bisa karena jauh dari Indonesia. Kedua, bisa karena mereka terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing di negaranya, atau bahkan tidak mengikuti berita-berita di tanah air gitu. Padahal channel-channel YouTube segala macam banyak kan, tapi mereka nggak ada gitu untuk menyempatkan dirinya untuk menonton-nonton berita-berita yang lagi populer di negara kita gitu. Nah, faktor-faktor itu menyebabkan kebanyakan mereka tidak peduli dengan pemilu 2024 nanti. Kalau aku sendiri sih, nanti pasti tidak akan golput. Karena ya seperti yang dibilang tadi, semua 3 calon presiden 2024 itu pastinya semuanya orang yang hebat gitu kan. Kalau bukan orang hebat, nggak mungkin dia diusung dari partai-partai yang mengusung dirinya gitu kan, sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Kalau boleh berbagi cerita, kemarin waktu pemilu 2019, itu yang saya ingat waktu sebelum pergi ke TPS, itu bangun kan, ketika itu bimbang gitu, mau menyempatkan datang apa enggak gitu kan. Karena di lain itu ada kewajiban yang lain gitu yang harus aku jalanin gitu, yaitu berkuliah gitu kan. Terus ya untuk masih memantapkan diri, ya udah akhirnya aku datang ke TPS yang berada di seberang KBRI Berlin waktu itu. Aku datang lalu menunjukkan identitas, kemudian maju ke bilik suara. Yang waktu itu waktu membuka kertas pemilihan presiden masih enak kan, cuman ada 2 pilihannya. Jadi ya gampang gitu. Kalau nggak ini ya ini gitu kan. Nah, waktu saya buka yang pemilihan calon legislatif, wah itu banyaknya, masya Allah, namanya, 1, 2, 3 dari partai ini, wah pusing itu asli. Nah, akhirnya sampai bingung gitu kan, milihnya yang mana gitu. Nah, terus saya kayak enaknya milih yang mana. Nah, terlintas pikiran, oke, mending kita nyoblos yang yang paling populer aja gitu. Jadi waktu itu aku nyoblosnya yang paling populer aja, yang suaranya paling banyak didengar lah, paling banyak muncul berita-berita. Nah, kalau aku waktu itu nyoblosnya yang nggak paling terkenal gitu kan, pasti ntar, wah ini siapa nih, ragu nggak usah milih gitu. Jadi waktu itu aku nyoblosnya yang legislatif yang paling terkenal gitu, siapa itu tak coblos waktu itu. Terus rahasia itu, rahasia. Terus setelah nyoblos langsung pulang kan, berita pun abis dari TPS itu nggak aku cari-cari gitu, siapa yang kepilih presiden atau legislatif setelah pemilihan itu nggak tak cari-cari, karena waktu itu juga ada musim ujian gitu kan di kampus, jadi harus fokus ke sana gitu. Ya begitulah kisah kemarin di periode yang kemarin. Jadi di kesempatan kali ini tuh di acara webinar ini tuh sangat bagus sekali sih, seperti yang dibilang oleh moderator kita tadi kan, Mas Faiz. Webinar ini dibentuk untuk menyadarkan gitu kan para pemuda untuk tidak golput
dan tidak tidak mengabaikan gitu. Intinya kita sebagai anak muda, ya pesan saya sih harus tentukan pilihan lah gitu kan. Jangan sampai golput. Ya walaupun kita secuek-cueknya dengan politik, ya mungkin seenggaknya kita datang ke TPS, nyoblos siapa yang kira-kira bisa membawa Indonesia lebih baik ke depannya gitu kan. Yang bisa membangun, mempedulikan rakyat. Nah itu kalau sampai kita salah pilih juga kan untuk 5 tahun ke depannya juga kasihan juga negara kita kan. Apalagi kalau golput, kasihan juga gitu. Sayang gitu suara kita walaupun 1 miliar aja kalau nggak ada 1 nggak jadi 1 miliar, ya kan? Nah jadi suara kita tuh sangat menentukan sekali gitu. Ya itu aja sih. Kalau dari aku sendiri cuman sharing-sharing aja ya kan. Terima kasih atas kesempatannya para senior-senior di sini bisa mau mengajak Kevin di sini yang bukan seorang apa-apa gitu kan. Terima kasih Mas Faiz. Saya kembalikan. Berarti sekarang udah bisa inilah ya, udah bisa menentukan pilihan ya, Vin ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, makasih banyak Kevin yang sudah cerita soal pengalamannya, soal perjalanannya lah di politik gitu ya. Makasih banyak, Vin, untuk perspektifnya gitu ya. Nah, ini kebetulan juga hadir ya di sini ada Bu Yeti ya dari Gerindra Prancis ya. Mungkin barangkali Bu Yeti juga ingin berbagi perspektif terkait dengan topik kita hari ini. Dipersilakan Bu, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih Dek Faiz Arsyad atas kesempatannya. Salam untuk Sandi, Pak Sandi, Ketua PSI. Tadi juga ada Ketua PSI dari Belanda. Masih adakah? Oh, mungkin udah nggak ada. Untuk Helmi juga dari Demokrat. Ini adik kesayangan kita Gerindra, Alfi, Maudi di Jerman, dan semua adik-adik. Saya bilang adik ya, mungkin di sini saya generasinya sedikit di atas milenial. Perkenalkan, saya Yeti Aritonang, Ketua Gerindra France, negara Prancis. Saya sebagai kader Gerindra sejak Gerindra berdiri dari tahun 2009. Dan tetap semangat sampai sekarang, tidak bergeming. Yang pasti Bapak Prabowo tahun depan adalah presiden kami di Gerindra. Semangat ya. Baik, untuk adik-adik semua, senang sekali semangatnya. Saya terus terang, baru pertama kali berhadapan dengan generasi-generasi Gen Z dan Gen Z rata-rata di sini ya, atau milenial dan milenial. Dapat sedikit memberikan, bukan sedikit tadi saya dengar itu banyak, memberikan semangat dengan berbagai orasi yang hebat, dan kalian adalah betul-betul calon pemimpin Indonesia di masa datang untuk mempersiapkan juga Indonesia Emas di tahun 2024. 2045. 2045. Ini ya Horas, nih ada Mita Burusi Marmata. Horas tinggal di mana? Saya di Paris. Ya, sedikit pesan saya sebagai kader Gerindra dan juga Ketua Gerindra. Semoga dalam persiapan nanti setelah tanggal 28 kita coba juga kita bilang mematuhi. Kita kan baru boleh berkampanye setelah tanggal 28 November. Saya sendiri juga di Paris ada banyak persiapan-persiapan pastinya. Tetapi lebih baik kita patuhi biar tidak ada masalah juga situasi sekarang. Ya, kebanyakan
daripada membanggakan apa yang kita usung, malah mencari kejelekan orang lain gitu. Jadi kita coba hindari agar tidak memulai kampanye sebelum tanggal 28 November. Dan setelah tanggal 28 November, kami juga di Paris, seperti tadi ada Pak Arfi Irifai dari Belanda udah keluar kayaknya. Itu memang kebetulan kita juga akan mengadakan deklarasi di hari Sabtu, tanggal 9 Desember. Dan rencana kita yang di Paris akan gabung bersama dengan Jerman. Begitu. Jadi semoga yang di Prancis sendiri, maaf saya potong, saya kembali. Sebetulnya ada banyak kita anak muda. Biasanya kalau saya bilang muda itu PPI ya. Karena umumnya yang di Prancis itu beda dengan di Jerman. Di Jerman masih ada yang bicara perkawinan campur ya. Masih ada yang laki-laki menikah dengan warga Jerman. Laki-lakinya Indonesia. Nah, kebanyakan di sini ibu-ibu. Jadi kalau saya bilang generasi muda itu kebanyakan pelajar. Pelajar itu kemarin tanggal 26 Oktober, seminggu 2 minggu yang lalu, PPI itu kan mengadakan acara, PPI Paris ya, mengadakan acara di sini. Saya berbagi sedikit ya. Acara olahraga, pertandingan futsal dan badminton. Di mana saya membantu. Kebetulan juga saya di sini sebagai ketua asosiasi, presiden asosiasi yang bernama Sinar Mentari Indonesia di Paris. Jadi kita mendapatkan ruangan gratis. Nah, pada saat acara itu mereka bisik-bisik, tapi saya jelaskan ya, saya sebagai kader Partai Gerindra dan Ketua Gerindra Negara Prancis. Jadi kebanyakan mereka belum berani menunjukkan sikap, mereka bisik-bisik, saya itu loh Bu, saya Gibran loh Bu, saya Gibran gitu. Aduh, senang juga sih dengarnya, artinya mereka bisik-bisik tapi belum berani jelas-jelas saya ini Gibran gitu loh. Nah, ada salah satunya kebetulan tadi bisa masuk di grup KMI, dia Tian namanya. Ya. Jadi dia berani gitu. Jadi anak-anak muda, ya maaf tadi saya bilang FPP anak-anak muda lah ya. Mereka bilang saya Gibran gitu. Oh bagus, artinya tapi belum berani menunjukkan sikap. Jadi semoga dengan acara seperti ini dan kita lanjutkan sampai menjelang pemilu, mengundang tokoh-tokoh muda yang mungkin agak populer dari Indonesianya. Kita bisa sama-sama saling bantu dan mencarikan untuk bisa menarik para generasi muda baik di Eropa atau di negara lainnya, juga ada dari Taiwan. Banyak generasi muda dari Asia lainnya. Dan semoga kita juga saling mengundang di negara lainnya, dari negara lainnya kaum muda agar bisa kita bergabung di grup kaum muda Indonesia ini. Baik, pesan saya terakhir, semoga kita tidak bergeming dan kita saling mendukung dan kita selalu berkampanye dengan kata-kata yang positif, walaupun apa kita bilang kafilah berlalu, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi kita tetap usung apa yang kita harapkan, Prabowo Gibran menang di pemilu Februari 2024. Baik, hanya itu sedikit pesan dari saya, sedikit kata-kata. Terima kasih atas waktu dan yang telah diberikan. Salam. Siap. Terima kasih banyak Bu Yeti untuk perspektifnya, untuk masukannya, untuk semangatnya ya, terutama bagi kita-kita semua, Gen Z, anak-anak muda atau milenial yang hadir hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa terus bersama, terutama tujuannya tetap satu ya, memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Begitu ya, kurang lebih ya Mas Kevin. Oke, selanjutnya ini juga ada dari Taiwan ya, Gerindra Taiwan atau mungkin relawannya Pak Prabowo di Taiwan, ada Bu Winda Octaviana. Mungkin silakan juga kalau misalkan Bu Winda Octaviana ingin berbagi perspektif sama seperti tadi Bu Yeti kepada kita semua,
mungkin barangkali ada masukan, arahan, atau mungkin semangat gitu ya, supaya kita tetap bisa, chatting aja, supaya kita bisa tetap kompak dan melaju gitu ya. Mas Dan Faiz tadi juga mau nambah bentar, ada Kak Yeti. siap, lanjut Mas. Kak Yeti sebagai senior, salam hormat untuk Ketua Gerindra kita di Perancis. Kak Yeti, kita anak-anak muda ini biasanya kan senang apa namanya ya, euforianya gitu loh, pemilu dan ikutan politik. Mungkin dari kita ada saran nih Kak Yeti. Kalau misalnya nanti acara KMI berikutnya atau nanti mungkin mendekati pemilu, kita bisa bikin acara yang besar di Eropa. Anak-anak muda itu biasanya senang ikut konser Kak Yeti. Jadi di tim pemenangan Prabowo Gibran ini kan juga ada eh, artis-artis gitu. Ya mungkin bisa keren banget, anak-anak muda bisa dateng, kan sambil asik-asik sembari nonton konser gitu loh Kak Yeti. Itu aja sih saran dari saya. Siap kita pikirkan. Oke, makasih banyak. Eh, Mas Alfi tadi tambahannya. Di sini juga dari Belanda juga barangkali ingin memberikan tambahan, masukan barangkali, atau mungkin semangat pada kita semuanya, Bu Mita. Kalau dari saya sih, muka saya masih muka bangun tidur ya, weekend sih. Kalau jadi kalau misalnya saya belum masuk ke kampanye dulu ya. Kita sekarang ini sepertinya kalau dari kita sendiri di Belanda ini masih banyak yang namanya apa swing voter itu. Jadi mereka masih terlebih-lebih juga anak muda. Memang kita fokusnya ke anak muda, tapi banyak juga yang sudah orang tua itu juga mereka masih swing voter karena mereka masih bingung pilih kemana, dan itu juga kita perlu meyakinkan mereka gitu untuk nanti untuk memilih. Jadi dan anak-anak muda KMI ini kalau nggak tahu, mereka ini ada yang di Belanda ya? Mau tanya dulu. Ada nggak anggotanya yang di Belanda KMI ini? Tadi ada ketuanya, maaf saya potong. Tadi ada ketuanya PSI kan di Belanda. Ya, yang iya. Arfi, iya. Rick Rifai, ya. Kita selalu kerjasama ini, kita tiga selalu kerjasama. Jadi kita kita selalu satu suara gitu loh. Ada baiknya juga di Belanda itu kan, di Jerman juga ada itu yang namanya PPI ya. Gimana seandainya kalau juga KMI juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka gitu. Karena kalau dari grup sebelah itu udah banyak gitu ya. Mereka ini kebanyakan itu swing voter atau memang yang takut menyuarakan suaranya gitu. Jadi ini baiknya gimana kalau kita juga mengambil mereka gitu. Itu aja sih. Apalagi kalau KMI kan isinya semua anak muda ya. Pelajar-pelajar mungkin ada juga. Coba gimana melakukan pendekatan kepada mereka. Itu aja sih. Baik, terima kasih Bu Mita. Ini kalau bicara soal PP ini ada pentolannya juga di sini nih, Mas Kevin nih. Jadi kalau misal tanya terkait dengan PP ini bisa Mas Kevin lah yang jawab. Gimana kira-kira Mas Kevin? Wah, ini sebut-sebut PP ini. Ya, tapi Kevin sendiri datang ke acara ini sebagai diri pribadi ya, bukan mewakili yang mana-mana. Tapi ya, kalau misal menurut perspektifku sih, kalau teman-teman
pengen kayak ngundang PPI itu ya mungkin mereka welcome aja gitu kan. Misal mau nge-support acara-acara mereka ya belum tentu semua PPI negara-negara itu bakal mengiyakan gitu. Karena berbagi karena mereka-mereka itu rata-rata bakal maunya itu independen gitu. Tapi padahal dalam dirinya itu mereka ke A, ke B, ke C gitu. Jadi ya itu tadi sih masih malu-malu. Ya tergantung para senior-senior lah gimana cara pendekatannya gitu kan. Kalau cara pendekatannya luar biasa gitu kan, berhasil membujuk mereka, ya mungkin mereka mau gitu. Lebih nanti biar bisa menentukan pilihannya kemana gitu. Jadi ya itu tadi yang kayak Kevin bilang harus harus dibina, dibimbing, jangan sampai buta arah gitu. Itu aja sih. Dan paling nanti ya Kevin juga pengen sih datang ke Paris ya silaturahmi sama teman-teman di sana. Insya Allah lah kalau ada waktu lah kita lihat-lihat aja nanti. Terima kasih. Mantap. Oke. Saya boleh Berarti ada bertanya. kemungkinan lah. Oh iya, silakan, Bu. Ya, saya Ina di Berlin juga. Kevin, kita pernah ngobrol-ngobrol kalau nggak salah waktu itu ya. Oh iya, Tante, Halo, apa pernah. Kita kabar? tetanggaan. Iya. Sehat-sehat, Tante. Oh, ada Tante, Apa nggak kabar tahu ini. ya? Saya mau Ya. tanya, saya waktu itu pernah kontak beberapa teman-teman PPI. Katanya sekarang ada apa ya, semacam peraturan baru. Kalau PPI itu mau bekerja sama dengan partai politik, kalau orang itu sudah public figure. Betul begitu? Kalau sudah public figure, wah itu enggak sih Tante. Kalau menurut Kevin sih, setahu Kevin enggak ya. Itu kurang tepat gitu. Karena PPI sendiri itu sebenarnya dia independen gitu, enggak memihak yang mana-mana gitu. Itu sih. Oh, bagus dong kalau gitu ya. Iya. Mungkin nanti kita banyak bekerja sama dengan teman-teman yang lain ya, di Iya, Berlin khususnya ya, atau di Jerman. Iya. Ya tergantung pendekatan dari Tante Ina juga gitu kan. Iya, Kalau kan pendekatannya pendekatannya selalu sama baik teman-teman ya. bagus, ya anak-anak pasti nge-approach Tante Ina dan kawan-kawan kan pasti bagus juga gitu. Iya, nanti kita bisa bekerja sama lagi. Waktu itu kita sering juga bekerja sama kan dengan waktu itu siapa yang di Universitas TU ya waktu itu ya kita bekerja sama. Ada pembicara kalau nggak salah waktu itu Samara dan siapa Budiman Iya benar, Samara dan rombongan rombongan PSI waktu itu ke ya TU betul Berlin. ya. Kita diskusi ya karena itu forumnya forum-forum kayak lebih ke arah pendidikan, entah itu pendidikan politik atau pendidikan apa, itu kita pasti mau datang juga gitu karena itu berdampak positif gitu kan. Ya, boleh kalau gitu nanti kita bisa bekerja sama lagi ya, Kevin. Terima kasih banyak. Saya masih di PSI atau tetap di PSI Jerman. Dan ada teman saya juga di sini, Bro Leo, dan tadi ada Bro Ihsan. Nanti mungkin bisa diskusi banyak. Terima kasih kesempatannya untuk bisa bertanya di sini. Sukses ya, Kevin. Dan teman-teman anak muda yang lainnya. Terima kasih, Tante. Nampaknya moderator kita Faiz keluar dari Zoom meeting ya. Mungkin masalah koneksi. Mungkin aku mau nambahin sedikit tentang masalah tadi PPI mungkin ya. Mau nambahin jawaban dari Mas Kevin juga. Karena memang di PPI setahu saya, memang tertulis di ADART kalau PPI memang non partais ya. Jadi memang nggak boleh berpihak pada salah satu partai. Cuman kalau memang kita upayakan dalam tanda kutip bekerja sama, pengen ngerangkul mereka, sebenarnya tinggal gimana cara kita membungkusnya aja sih. Kayak tadi mungkin disampaikan sama Mas Alfi, kalau PPI yang mana isinya juga pelajar-pelajar muda tadi, kata Bu Yeti disampaikan juga.
Jadi ya kita ngundangnya adalah personalnya mereka, bukan sebagai atas nama PPI, tapi personal anggota-anggotanya mereka sebagai independen. Jadi yang mereka suka entah ngadain konser misal, itu juga pasti isi-isinya kan ya anak-anak muda juga sebenarnya. Atau mungkin kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bisa dibungkus sebagai acara festival olahraga mungkin. Karena selama ini saya ikut festival olahraga itu memang yang ngadain acara PPI atas nama PPI. Cuman tiap-tiap kota tidak ingin menamakan mereka sebagai PPI sebuah kota. Jadi mereka lebih pengen kayak ya ini timku sendiri bukan mengatasnamakan PPI gitu. Jadi mungkin untuk ngundang mereka tergantung gimana kita membungkusnya aja sih. Bukan yang secara formal kita ngundang, ayo kita kerjasama dengan PPI sebuah kota, misal PPI Berlin atau PPI mana, atau PPI Jerman. Jadi tinggal gimana kita ngebungkusnya aja buat ngundang personal-personal mereka secara independen. Mungkin gitu sih. Ya, terima kasih masukannya dan informasinya ya. Iya, jadi bagaimana kesimpulan dari webinar ini? Menurut saya sih sudah lengkap disampaikan oleh para narasumber. Terima kasih bagi yang telah hadir di webinar KMI yang pertama ini. Moga-moga di kesempatan lainnya kita bisa terus menjalin silaturahmi dengan para WNI di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Kita saling kolaborasi, sharing-sharing, dan kita sepakat semua bahwa anak-anak muda ini supaya tidak merasa sendirian. Jadi kita punya wadah KMI sebagai relawan yang untuk anak-anak muda, dan di pemilu nantinya kita bisa tidak menggunakan cara-cara yang kasar, kita tetap santun, santuy, gemoy, ya kan? Jadi tidak perlu lagi kita seperti dulu-dulu yang waktu itu merasa anak muda menjadi takut ikut berpolitik. Jadi dengan tema yang riang gembira, maka anak-anak muda ini bisa terbuka, saling bisa menentukan pendapatnya secara bebas. Ya, itu saja mungkin dari KMI untuk kick off pertamanya di webinar kali ini. Moga-moga semuanya lancar, sukses, sehat selalu, diberikan kelancaran semua urusannya. Demikian dari saya menggantikan moderator Mas Faiz yang mungkin masalah koneksi keluar dari webinar. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Webinar selanjutnya Terima ya. kasih semuanya. Terima kasih Sehat selalu. semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.